Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdurrahim rahimahullahu taala. Nah, kita masih berada di pelajaran yang ketiga, masih seputar ma'rifah dan nakirah. Baik. Bisa kita perhatikan di sini, najmun, an-najmu. Nah, jadi masih isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, tapi yang mau dibahas di sini tentang cara membaca alif lamnya. Alif lam. Tentang cara membaca alif lamnya. Nanti di akhir pelajaran itu dijelaskan ya. Nah, jenis-jenis alif lam ini. Tapi kita jelaskan secara umum di sini bahwa ada alif lam jika dia bertemu dengan beberapa huruf dia dibaca jelas al-kursiyu, al-babu. Dan ada beberapa huruf jika dia didahului oleh alif lam maka dia tidak dibaca tapi dia diidofahkan ke huruf setelahnya. Seperti sini, najmun bukan dibaca al-najmu, tapi an-najmu. An-najmu. Asal penulisannya itu tidak ada tasydidnya ya. Tapi secara hukum itu sudah kita mengerti. Cara bacanya pakai tasydid. Cuma di sini lebih memudahkan ditambahkan tasydid saja. An-najmu. Dikun, kemasukan alif lam bukan al-diku, tapi ad-diku. Dan nanti itu dijelaskan huruf-hurufnya. Nah, seperti itu ya. Baik. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri. Ini masih seputar mubtada dan khobar. As-sukkaru hulwun, gula itu manis. At-talibu maridun, pelajar itu sakit. Ad-diku jamilun, ayam jantan itu indah. Ad-daftaru jamil jadidun, buku tulis itu jadid, baru. Jadi daftar itu buku tulis ya. Kalau kitabun, kitab. Nah, beda ya. Kitab dengan buku tulis. Kalau buku tulis kosong, kalau kitab berisi. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Ad-dukkanu maftuhun, toko itu baru. Al-waladu faqirun, anak kecil itu fakir. At-tuffahu ladhidun, apel itu lezat. At-tabibu tawilun, dokter itu tinggi. Wal maridu qasirun, dan orang sakit itu pendek. Baik, nah di bawahnya latihan-latihan. Al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Hulwun, manis. Maridun, sakit. Misalnya juga orang yang sakit. Ad-dukkanu, tokoh. Ghaniyun, kaya. Tawilun, tinggi. Faqirun, fakir, miskin. Qasirun, pendek. At-tuffahu, apel. Nah, ini yang saya maksud tadi tentang alif lam yang dibaca jelas dan alif lam yang dileburkan. Namanya al-huruful qamariyatu. Ini salah harokat ya. Harusnya qamari di kasroh. Al-qamariyatu al-hurufush wal hurufush syamsiyatu. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Jadi di dalam huruf hijaiyah itu ada dua jenis huruf. Ada yang namanya huruful qamariyah dan ada yang namanya huruf syamsiyah. Apa itu huruf qamariyah? Jadi ini ya, al-qamariyah. Apa itu al-huruful qamariyah? Huruf qamariyah adalah huruf yang apabila kemasukan alif lam, jadi kemasukan alif lam, maka alif lamnya dibaca jelas. Nah, maksudnya dibaca jelas, disebutkan al. Itu namanya dibaca jelas. Adapun hurufus syamsiyah, al-hurufus syamsiyah, huruf-huruf syamsiyah adalah huruf-huruf yang apabila dia kemasukan alif lam, maka alifnya ini dileburkan kepada huruf setelahnya. Tidak dibaca tapi digunnah, dileburkan ke huruf setelahnya. Nanti jelas di contoh-contohnya.
Contoh yang pertama untuk al-huruful qamariyah. Huruf qamariyah itu punya 14 huruf. A, ba, ja, ha, kha, a, gha, fa, qa, ka, ma, wa, ha, dan ya. Al-hurufus syamsiyah. Nah, contohnya, dia juga ada 14 huruf ya. Ta, tajirun, at-tajiru, pedagang. Sa, as-sawbu, pakaian. Dal, ad-diku, ayam jantan. Za, az-zahabu, emas. Ra, ar-rajulu, laki-laki dewasa. Za, az-zahratu, bunga. Sin, as-samaku, ikan. Shin, as-syamsu, matahari. Sod, as-sadru, dada. Dot, ad-dhaifu, tamu. Ta, at-talibu, pelajar. Dha, al-dhahru, punggung. Lam, al-lahmu, daging. Nun, an-najmu, bintang. Nah, jadi ini ke-14 huruf dari huruf syamsiyah dan 14 huruf dari huruf qamariyah. Nah, selesai dari pelajaran yang ketiga. Sekarang kita masuk di pelajaran berikutnya, ad-darsur rabi'u, pelajaran yang keempat. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua kolom. Kolom yang pertama hamzah. Hamzah. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru alas sariri. Nah, di pelajaran yang keempat ini, nah, di kolom A itu dikenalkan kepada kita tentang huruf jer. Tentang huruf jer. Nah, apa itu huruf jer? Huruf jer adalah huruf yang menjadikan kata setelahnya itu majrur. Huruf jer adalah kata yang menjadikan kata setelahnya itu majrur. Dan karena dia huruf, berarti dia mabni dan tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Al-baitu fil baiti, fi huruf jar mabni di atas sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Al-baiti isim majrur. Al-baiti isim majrur. Majrur bi, majrur karena adanya fi. Dan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak di akhirnya karena dia adalah isim mufrad. Nah, dan di pelajaran yang keempat ini cuma dua saja yang dikenalkan kepada kita tentang huruf jar. Nah, dua huruf, baru dua huruf. Berarti akan bertambah seiring bertambahnya pelajaran. Hurufnya ada fi dengan ala. Setiap kata yang didahului oleh fi ataupun ala, maka dia majrur. Karena fi dan ala adalah huruf dari huruf-huruf jar. Ini di kolom yang pertama, hamzah. Kemudian yang kedua, ba. Bisa kita lihat dari di buku, Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Nah, di sini aina itu adalah ismul istifham. Jadi aina juga adalah isim istifham. Dan dia adalah kata tanya untuk menanyakan tempat. Aina, mana? Aina, mana? Kata tanya untuk menanyakan tempat. Lil makan, untuk menanyakan tempat. I'rabnya sebagaimana isim-isim istifham yang lainnya, maka dia adalah mabni. Mabni di atas apa? Mabni di atas fathah. Aina. Mabni alal fathi. Mabni alal fathi fi mahalli, menduduki kedudukan. Nah, jadi dia punya kedudukan karena dia adalah isim. Nah, sekarang di dalam kalimat ini, Aina Muhammadun. Apa kedudukan dari Aina? Aina kedudukannya fi mahalli raf'in khabar. Dia menduduki kedudukan rafa sebagai khabar yang dikedepankan. Kenapa bisa? Karena dia adalah ismul istifham. Sama di sebelumnya, ma hadza. Apa ini? Ma sebagai khabarnya, hadza baru mubtada'nya. Di sini sama konteksnya, pertanyaan, Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Aina ismul istifham mabni alal fathi, menduduki kedudukan rafa sebagai khabar. Maka Muhammadun sebagai mubtada'nya.
Muhammadun sebagai mubtada'nya marfu dan tanda rafa'nya adalah dhamma yang nampak di akhirnya. Baik. Nah, itu yang pertama dikenalkan di sini tentang aina. Kemudian yang kedua yang dikenalkan di kolom bak ini adalah tentang ismud dhamir, kata ganti. Ismud dhamir, kata ganti. Huwa. Nah, huwa adalah kata ganti untuk mengganti ismul mufrad. Lil mufradil mudzakkari. Huwa kata ganti untuk mengganti isim mufrad yang mudzakkar al-ghaibi. Mufrad mudzakkar al-ghaibi. Nah, seperti ini ya, al-ghaibi. Gaib. Kata ganti untuk mufrad. Nah, jelas siapa itu mufrad, bukan dua, bukan jamak. Mudzakkar bukan selain dari mudzakkar yang telah kita sebutkan tadi, kalau dia manusia bukan perempuan, kalau dia benda dan semisalnya, dia bukan, tidak berakhiran dengan tak marbutah. Tidak berakhiran dengan tak marbutah. Dan dia adalah al-ghaib, domir yang ghaib. Apa artinya domir yang ghaib? Jadi domir yang ghaib itu apa namanya? Dia bukan sebagai pembicara dan bukan sebagai lawan bicara. Tapi dia sebagai orang yang dibicarakan. Itu namanya ghaib. Nah, kan ada namanya mutakallim, pembicara. Pembicara ana, nahnu, saya, kami. Kalau kita berbicara pakai ana atau nahnu. Dan ada yang namanya mukhatab, lawan bicara. Anta, kamu, anti, kamu perempuan, antum, antunna, itu namanya lawan bicara. Dan ada namanya domir ghaib. Domir orang yang dibicarakan. Dia. Nah, dia. Di sini dia. Itu mananya ya. Huwa adalah kata ganti mufrad dzakar ghaib. Dia. Di mana Muhammad? Dia. Jadi dia kata ganti untuk membicarakan Muhammad. Dia, yakni Muhammad, fil ghurfati. Ada di dalam rumah. Baik, nah, nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya tentang i'rab huwa fil ghurfati. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.